Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsiyya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barokah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat jemaah rahimakumullah. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang sering disebut Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi memang tidak diperintahkan secara khusus baik oleh Al-Quran maupun hadis. Peringatan ini baru diadakan untuk pertama kali ratusan tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yakni pada abad ke-7 Hijriah di wilayah Irak sekarang, atas perintah Raja Irbil bernama Muzaffaruddin Al-Kaukabri. Meski tidak ada perintah yang tegas, peringatan Maulid Nabi juga tidak ada larangan yang jelas. Sesuatu yang tidak ada perintah sekaligus tidak ada larangan itu boleh dilakukan. Hal ini dalam hukum Islam disebut hukum mubah. Sesuatu yang mubah akan mendapatkan pahala apabila ada niat dan tujuan yang baik, dilakukan dengan cara yang baik dan terbukti menghasilkan sesuatu yang baik. Kaum muslimin jamaah salat jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan dibesarkan dalam keluarga sederhana. Dari usia dini beliau sudah yatim piatu. Ayah beliau wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Usia 6 tahun ibundanya menyusul wafat. Lalu disusul kakek beliau juga wafat 2 tahun setelahnya. Dan akhirnya beliau diasuh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib sendiri bukan orang kaya, padahal putranya banyak. Keadaan inilah yang menjadikan beliau harus bekerja keras sejak kecil untuk mencari nafkah. Beliau pernah menjadi penggembala kambing. Juga beliau pernah membantu pamannya berjualan di Sam. Yang terakhir ketika sudah dewasa, beliau bekerja sebagai buruh atau karyawan pada seorang janda kaya raya yang bernama Khadijah.
Pekerjaan beliau adalah menjalankan perdagangan di perusahaan janda tersebut. Dari hubungan seperti itulah kemudian beliau menikah dengan Khadijah yang tak lain adalah majikannya sendiri. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kehidupan Nabi Muhammad sebagaimana uraian tersebut dapat kita temukan rekamannya dalam surat Ad-Duha. Dalam ayat ketiga Allah berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Allah sekali-kali tidak bermaksud meninggalkan Nabi Muhammad di waktu kecilnya. Tidak pula Allah bermaksud menelantarkan hidup beliau sehingga beliau harus bekerja keras mencari nafkah meskipun masih kanak-kanak. Juga Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud membenci beliau sehingga ketika masih dalam kandungan saja ayah beliau Abdullah sudah dipanggil menghadapnya. Ketika usianya baru 6 tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, Aminah ibundanya tercinta juga wafat. Belum hilang kesedihan beliau karena ditinggal ibunya, kakeknya pun menyusul wafat 2 tahun kemudian. Sempurnalah sudah kesedihan dan penderitaan beliau sebagai seorang yatim piatu dengan meninggalnya ayah, ibu dan kakek untuk berpisah selama-lamanya. Dari semua penderitaan itu tidak ada maksud Allah Subhanahu wa taala menelantarkan beliau, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan beliau menjadi seorang pemimpin besar kelak di kemudian hari. Seorang pemimpin harus peka terhadap kesulitan-kesulitan yang dipimpinnya dan dapat memberikan solusi dari kesulitan-kesulitan itu. Kepekaan seperti itu sulit dimiliki oleh para pemimpin yang tidak pernah mengalaminya sendiri kesulitan-kesulitan seperti itu. Dengan kata lain, Allah sesungguhnya menggembleng jiwa dan sikap mental beliau untuk menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan berkaitan tugas beliau kelak menjadi seorang nabi dan rasul. Apalagi beliau disiapkan dan ditetapkan oleh Allah SWT menjadi nabi terakhir hingga akhir zaman. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam ayat berikutnya, yakni ayat ke-4 surat Ad-Duha, Allah juga berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Dalam hidup ini yang terpenting adalah apa yang terjadi di akhir dan bukan di permulaan. Maka bisa dimengerti Nabi Muhammad hidup dalam kesulitan di masa kecilnya, karena semua kesulitan itu bermanfaat membentuk karakter beliau menjadi seorang yang tangguh lahir dan batin, jiwa dan raga. Ketangguhan seperti itu memang sangat diperlukan kelak ketika Nabi Muhammad berdakwah menyampaikan wahyu dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Kita semua tahu bahwa dalam berdakwah Nabi Muhammad SAW menghadapi banyak hambatan, gangguan dan bahkan ancaman pembunuhan dari berbagai pihak. Tetapi semua hambatan, gangguan dan ancaman itu dapat dilalui dengan baik karena Muhammad sudah terlatih menghadapi kesulitan-kesulitan sejak kecil. Hadirin rahimakumullah. Buah dari penderitaan, kesulitan dan perjuangan beliau yang tanpa kenal menyerah memang luar biasa. Yakni dalam waktu singkat yang hanya memakan waktu 23 tahun saja, Nabi Muhammad SAW telah berhasil memiliki pengikut yang cukup banyak. Beliau berhasil mengubah masyarakat yang semula menyembah berhala menjadi beriman tauhid, yakni hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Masyarakat telah berubah dari masyarakat yang semula menerapkan hukum rimba di mana yang dominan dan kuat akan selalu menjadi pemenang, menjadi masyarakat yang berdasarkan keadilan tanpa memandang latar belakang suku maupun sosial, status sosial. Di dalam Islam memang semua manusia pada dasarnya sama karena mereka semua berasal dari asal-usul yang sama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Satu-satunya yang membedakan mereka hanyalah ketakwaan masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ayat selanjutnya yaitu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa semua penderitaan, kesulitan dan susah payah Nabi Muhammad dari waktu kecil hingga beliau diangkat menjadi seorang nabi akan dibalas oleh Allah dengan keberhasilan yang cemerlang, sebagaimana telah diuraikan di atas. Atas keberhasilan itu Nabi Muhammad SAW bersyukur kepada Allah. Beliau bersyukur tidak hanya atas keberhasilan dakwah beliau, tetapi juga atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau meskipun seorang yatim piatu, beliau dapat meraih pertolongan untuk mendukung keberhasilan dakwah tersebut. Perlindungan ini sebagaimana dimaksud dalam ayat ke-6 sebagaimana berikut. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Selanjutnya ayat ke-7 dari surat Ad-Duha berbunyi, wajadaka dhallan fahda. Dan dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Sudah banyak diceritakan bagaimana kebingungan Nabi Muhammad SAW ketika akan memasuki masa kenabiannya, sehingga beliau menyepi di Gua Hira untuk mencari jawaban dari apa yang sebenarnya sedang terjadi pada beliau pada waktu itu. Di Gua Hira inilah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali yang diterimanya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ayat selanjutnya yaitu wajadaka ajilan fa'aghna. Dan dia Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Pada akhirnya keadaan ekonomi Nabi Muhammad mengalami perubahan dari kekurangan menjadi kecukupan. Dengan harta kekayaan, yaitu dengan beliau menikahi seorang yang bernama Siti Khadijah. Dengan harta kekayaan Khadijah itulah Nabi Muhammad dapat membiayai dakwahnya, karena Khadijah memang menyediakan dan merelakan harta kekayaannya digunakan suaminya untuk berjuang di jalan Allah. Khadijah adalah orang kedua setelah Muhammad yang memeluk Islam, sekaligus merupakan perempuan pertama yang masuk Islam. Maka bisa dimengerti Nabi Muhammad SAW sangat mencintai dan menghargai Khadijah yang telah berjasa besar dalam mendampingi dan mengembangkan dakwah beliau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun bal malikum barraufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru ala taufiqihi wa amtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة القدس وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.